What's up, Selfless Generation? Welcome back to Undergo TV bersama saya David dan aku Arwan. Jadi hari ini kita spesial service. Jadi kita hari ini bakal ke undangan tamu lagi yang bakal kedatangan tamu yang spesial lagi. Kayaknya ini pasti topik ini bagus banget orangnya yang bakal bahas. Tamunya nggak asing banget ya, Pit ya? Iya, nggak asing banget. Kemarin, kalau teman-teman kemarin nonton di episode kemarin, pasti teman-teman tahu. Please welcome Pastor Winston Yeski. Jadi gue tamu di sini nih ya. Oke. Iya dong. Thank you. Udah ada lagi bersama di episode kali ini. Yes. Kemarin Mau gitu. Kemarin tuh udah ada berapa orang yang nonton? 100 orang. Oh, puji Tuhan. Satu orang yang terselamatkan juga udah puji Tuhan. Puji ini 100 orang loh. Nah, itu diselamatkan nggak atau cuma dia doang? Kayaknya diselamatkan. Tapi kamu diselamatkan lah dari dia. Aduh, siapa Pit? Siapa apa dia? Oke. Kita bahas apa ya sama Bang Intan ya? Kita Bahas apa ya? Kayaknya muka-mukanya udah banyak banget yang mau dibahas nih. Nah, benar. Bahas apa ya Bang ya? Kita bingung nih episode ini bahas apa ya? Udah kita bahas tentang purpose aja lah. Ice come on. Tentang apa, Fit? Tentang apa? Tentang purpose. Ice come on. Gue suka banget. Purpose. Ice come on. Kita ngomongin tentang tujuan hidup aja. Oke. Karena zaman sekarang anak muda masih labil lah sama gimana tujuan hidup. Terus apalagi kan kayak pekerjaan Bang Inton tuh menarik ya, nggak semua orang mau jadi pendeta gitu. Waktu awal emang dari kecil mau holy gitu, mau jadi pendeta gitu. Tentu enggak lah. Kayaknya kalau menurut saya kayaknya hampir semua pendeta kayaknya nggak pernah bercita jadi pendeta ya. Tapi bukan berarti semuanya ada juga gitu untuk pengen jadi pendeta. Kalau saya sih enggak. Dari awalnya enggak kepikiran malah untuk jadi pendeta. Kayaknya itu jauh banget karena saya di keluarga juga kayaknya saya orang pertama yang ada di emang bidang ini gitu. Emang dulu tujuan hidup Abang apa waktu kecil, waktu remaja? Wah, kalau dari kecil banyak ya, pengen jadi astronot, lagi di dokter, tiba-tiba jadi tukang bangunan dan lain. Jadinya gini. Jadi ya gini. Tapi gini juga jadi banyak temannya keren. Tapi sebelum ada di titik ini, saya pengen banget, bukan pengen sih, saya kayaknya punya impresi kuat pengen jadi businessman. Wow. Kayaknya kalau jadi businessman enak ya. Hidupnya kayaknya bisnis, banyak duit gitu ya. Tapi kalau misalkan sekarang ada kesempatan jadi businessman, mau nggak? Sekarang sih udah tahu ya Tuhan ciptakan untuk jadi apa. Jadi kayaknya nggak perlu lagi deh. Emang nggak boleh Bang kalau misalnya kita pendeta sama jual narkoba maksudnya jadi bisnis. Silakan, tapi mungkin tidak semaksimal kalau kita fokus dengan hal yang udah Tuhan panggil gitu ya, percayakan untuk kita gitu. Susah ya bagi waktunya ya. Bisa, karena dua-duanya butuh konsentrasi ya. Kan dua-duanya juga membangun. I think semua hal kita perlu membangun, itu yang jadi pertanyaan terbesarnya gitu. Sanggup nggak langsung handle itu gitu. Kalau ada yang bisa silakan. Kalau saya sih memilih nggak. Lebih baik fokus dan maksimal. Nah, kan tadi ada berubah nih, waktu Abang tujuan hidupnya berubah jadi astronot. Jadi itu kenapa sih itu bisa berubah gitu? Apa yang membuat Abang yakin kalau itu tujuan hidup Abang waktu Abang sekarang jadi pendeta, jadi orang paling terkeren di Sebandung Raya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Yesus. Ada amin. Percaya kepada Bapa. Udah. Iya, jadi kenapa berubah? Mungkin based on pengertian. Wow. Kalau dulu kan as simple as kita lihat itu keren, pengen jadi itu. Namanya juga anak-anak, hari ini A, besok B. Tapi dalam perjalanannya mungkin semakin ngerti, semakin mengenal, semakin paham, potensi juga semakin dikeluarkan, ditemukan gitu ya. Akhirnya saya tahu gitu loh. Inilah yang Tuhan ciptakan saya untuk ini. Wow. Karena kan ada yang bilang job is what you paid to do. Tapi calling is what you made to do. Wow. Saya merasa apa yang hari ini saya kerjakan dan saya jalankan itu adalah calling saya. Bang, tapi menarik banget nih. Kan ngebahas calling ya. Terus apalagi Abang kan jadi pendeta nih ya. Itu tuh gimana sih cara tahu callingnya? Apa tiba-tiba malam-malam Pastor Winston. Iya benar-benar. Iya kan? Kamu ya melayani generasi youth ya. Intinya ada suara Tuhan yang audible
ada juga yang visual. Wow. Oke. Nah, kalau ke Alkitab sendiri, Paulus tuh dipanggil dengan audible. Iya, iya. Tiba-tiba ada suara dari langit, matanya dibutakan dan seterusnya. Kalau abang dibutakan? Enggak sih, saya nggak sampai segitunya. Abang dibutakan Dibutakan oleh cinta. Iya, dibutakan cinta. Lanjut bang. Terus sampai mana ya? Jadi lupa. Dibutakan. Jadi kalau saya sih enggak, karena saya tadi pertanyaannya apa ya? kayak audible. Pertanyaan tadi. Kayak Pastor Winston melayani aku. Tahu dari mana banget. saya di sini gitu ya. Aduh, jadi ngeblank tuh. David nih ketawa-ketawa terus nih. Jadi tentu ada banyak hal yang saya coba sebelum akhirnya saya tahu saya di sini. Ya, saya pernah jadi karyawan juga di salah satu company. Saya pernah berusaha bisnis juga dan semuanya saya kerjakan gitu ya. Sampai akhirnya saya tahu, oh ini nih yang menjadi panggilan. Apa ya? Kayaknya potensi maksimal saya tuh di sini. Dan gak sampai di situ juga. Kadang-kadang kita juga kepedean, itu adalah punya kita, itu adalah panggilan kita dan lain sebagainya. Kita perlu menyadari potensi yang Tuhan berikan itu, tapi juga perlu ada orang yang mengkonfirmasi. Wow. Ngerti ya? Kalau kita nyanyi cuman bagus di kita dengar doang kan bahaya ya. Yang lain semua pas kita nyanyi pingsan gitu kan ya. Jadi saya lihat itu. Kenapa saya ada di sini? Saya menyadari itu dan juga ada orang-orang yang mengkonfirmasi. Bapak Rohani hari itu bilang kamu bagus di sini dan lain sebagainya dan dipercayakan dan sampai hari ini. Gitu, wow, luar biasa banget. Apa sih bang? Kalau mau nanya nih tadi bagus banget. Apa sih indikator untuk kita membantu kita untuk menemukan tujuan hidup kita nih? Oke, karena kita masih muda ya konteksnya di sini. Buat anak-anak muda, alangkah baiknya tuh kita jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba. Cobain aja. Karena kita nggak pernah tahu dari semua yang kita coba itu nanti Tuhan kasih passionnya di mana. Wow, ya benar. Ya ada kerinduan terbesar terdalam untuk itu. Cuman saya harus bilang indikator yang dimaksud jangan sampai kita juga bablas. Menurut saya usia 20, 25 coba sebanyak-banyaknya. Menurut saya ya, tapi 25 ke atas lebih baik putuskan. Karena kita harus lebih mendalami, lebih maksimal, lebih apa ya? Lebih dalam lah, jangan cuma tahu gitu loh. Jadi kata kuncinya mungkin harus berani coba. Ya, jangan terlalu cepat ambil kesimpulan. Oh, saya ini aja bagus udah. Jangan. Tapi kalau udah tahu juga thanks God gitu. Kalau belum tahu nggak ada salah coba-coba. Bang, tapi ya buat tipe orang yang bosenan gitu ya, kayak segala dicoba, kayaknya nggak cocok, Terus gimana tuh? Kayak bisa keep di situ, seriusin di situ gitu. Iya. Banyak mencoba sampai nggak tahu yang mana yang saya. Iya, benar. Yang pasti memang kemaksimalan itu nggak gampang. Wow. Ya, kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Ya. Jadi kasih waktu, benar banget. Kalau kita kerja, let's say ya, jangan kerja 1 minggu beres. 1 minggu kayaknya baru kenal, baru tahu ini toilet, ini ruang tamu dan lain sebagainya, betul nggak? Jadi kasih waktu, misalnya kalau saya nggak salah ada 1 tahun, 2 tahun, uji coba dan lain sebagainya. Pakai itu dengan maksimal, pakai itu dengan baik, ya kan? Banyak anak muda ngerjain sesuatu based on passion, that's very good. Karena memang dari situ juga asalnya kita bicara calling, visi, tujuan dan lain sebagainya. Tapi passion yang dimengerti tuh agak keliru kalau kita cuma sampai di mengerjakan sesuatu yang kita sukai doang. Tapi ada masa, bahkan dengan saya hari ini ada masa saya belajar menyukai apa yang saya kerjakan. Gak cuma mengerjakan apa yang saya sukai. Nah itu kurun waktu juga, itu batasan waktu. Jadi kembali lagi indikatornya apa? Waktu kali ya. Ya, waktu. Dan warning buat saya 30 jangan langsung kalau udah usia apalagi 30 tahun. Jangan cobain ini, jangan. Itu udah bahaya banget kalau kita banting-banting setir gitu ya. Jadi habiskan itu. Makanya kita punya platform pelayanan. Cobain. Kan katanya pelayanan itu training ground. Membantu kita untuk mendapatkan panggilan. For the marketplace, ya kan? Cobain semua pelayanan yang ada. Kita ada 20 lebih departemen pelayanan di ICC. You can try it gitu. Bagus banget nih. Kalau menurut Abang masih muda nih ya. Dalam menentukan tujuan hidup tuh perlu nggak sih kita bergaul tuh? Itu bergaul tuh menentukan dan membantu kita untuk menemukan tujuan hidup nggak sih Bang? Sangat perlu. Sangat banget Bang. Sangat banget. Sangat apa Bang? Banget. Jadi saya mau memahami begini dulu. Kita bicara tujuan hidup ya. Atau saya artikan lain visi kali ya.
Purpose in my life. But come on, haleluya. Ya, tapi purpose. In my life. Jadi itu seperti puzzle besar dalam hidup, ya. Yang kita perlu orang lain juga membantu kita untuk menyusun puzzle-puzzle itu. Dan saya percaya setiap orang yang Tuhan percayakan kita temui atau bahkan kerjasama, ada satu puzzle dalam orang itu yang adalah untuk melengkapi puzzle hidup kita. Jadi setiap orang itu punya satu part kecil yang akan Tuhan pakai untuk mengeluarkan hal tadi. Kebayang ya? Jadi perlu bergaul. Bergaul tuh perlu banget supaya kita tahu gitu. Bergaul sama yang berkualitas lah ya. Berkualitas, bervalue jangan yang membunuh, merusak, menghancurkan. Nanti masa depannya rusak. Iya dong. Itu wow, keren banget. Bang, mau tabang nih. Ya. Mau tabang? Kalau tujuan hidup itu sama nggak sih kayak mimpi? Kayak aku lihat dia nih, wah tujuan hidup saya nih. Tapi besoknya mimpiin dia. Sama nggak kayak? Bercanda. Ya mungkin banyak orang juga punya penjelasan, tapi menurut saya begini, kalau mimpi itu sesuatu yang kurang terukur. Ya, jadi mimpi aja gitu. Mimpi kan bebas ya. Mimpi aja gitu ya. Tapi kalau tadi bilang tujuan hidup ya. Tujuan hidup. Itu sesuatu, tujuan hidup atau visi lah. Itu sesuatu yang terukur. Kan tujuan visi itu kan melihat akhir dari awal. Ngerti kan ya? Jadi kita punya visi aja nggak cukup, harus juga punya misi mengerjakannya sampai visi itu digenapi. Tapi kalau mimpi menurut saya bebas-bebas aja. One day kita begini, one day kita begitu, bebas kan. Dan biasanya mimpi itu based on keinginan. Saya berharap, saya bermimpi. Salah? Enggak. Tapi kalau menurut saya ada perbedaan kalau kita detailkan di dalamnya. Visi itu sesuatu yang kita bisa achieve gitu. Dan bahkan bisa membesar gitu. Tapi Bang ya, bener gak sih misalkan awal sebelum adanya tujuan hidup itu mimpi dulu? Awal ada tujuan hidup itu mimpi dulu. Jadi misalkan aku nih mimpi pengen jadi diplomat misalkan. Amin. Itu mimpi. Tapi gara-gara ada mimpi itu aku tahu tujuan hidup aku kemana gitu. That's very good. That's right. Menurut saya ada benarnya. Karena kita harus, mungkin kalau kita nggak ada panggilan lain selain ketemu Yesus dulu di awal. Nah baru disitulah, perjumpaan itulah yang membuat kita punya visi atau tujuan tadi. Yang punya raja yang benar, cuman gara-gara Daudnya nggak benar jadi ikut gak benar gitu kan, bisa digantikan orang lain. Kenapa Tuhan tetap maksa gitu? Itu logika kita. Karena memprioritaskan Tuhan di prioritas pertama itu bukan bicara pelayanan, ibadah kita kepada Tuhan.